Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, baik, perkenalkan nama saya Muhammad Zidantiani dengan nomor NIM 21108530009, mahasiswa hubungan internasional, akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan yang berjudul Strategi Amerika Serikat dalam Membendung Ekspansi Cina terhadap anggota GCC sebagai pemasok energi. Dengan pembimbing satu saya yaitu Dr. Firdaus Setiaka SIP MSI dan pembimbing dua saya Zulkifli Harza SIP MSol SC. Baik, dimulai dengan latar belakang. Pada 25 Mei 1981, para pemimpin dari negara kawasan Teluk yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, dan Oman membentuk aliansi bernama Gulf Cooperation Council atau yang bisa kita sebut sebagai GCC atas dasar karakteristik dan sistem yang berjalan serupa dengan antar negara tersebut, yaitu berangkat dari keyakinan Islam. Tujuan organisasi ini dibentuk agar setiap negara anggota dapat mencapai koordinasi, integrasi, dan interkoneksi pada seluruh bidang yang mengarah pada kesatuan mereka, sekaligus untuk mempererat hubungan antar masyarakat di bidang masing-masing. Dengan menyimpan 32,6% barrel minyak dari total cadangan minyak di dunia dan memproduksi 23,2% minyak mentah global, serta posisinya yang berada di Selat Hormuz, yaitu jalur transportasi minyak terpenting di dunia, menjadikannya sebagai choke point yang mempengaruhi stabilitas pasokan energi dunia. Posisinya yang juga berada di antara tiga benua, menjadikan kawasan ini sebagai arena kompetisi geopolitik negara besar, salah satunya Cina. Dalam beberapa waktu terakhir, Cina telah melakukan ekspansi untuk mencapai kepentingan nasional dan internasional. Kepentingan nasionalnya ialah untuk memenuhi kebutuhan energinya. Karena setengah impor energi Cina berasal dari negara anggota GCC. Selain itu, untuk kepentingan internasionalnya ialah untuk menentang dominasi dolar AS yang digunakan dalam perdagangan global. Dengan kerjasama yang dapat dikatakan berjalan lancar tanpa adanya intervensi dari Cina, menjadikannya mitra yang menarik bagi GCC. Merespon hal ini, ekspansi Cina terhadap anggota GCC, AS melaksanakan pertemuan di Jeddah tahun 2022. Pertemuan ini adalah upaya serius AS dalam membendung ekspansi Cina terhadap anggota GCC, sekaligus juga untuk memperbaiki hubungan AS dan Arab Saudi yang memburuk karena penanganan kasus kematian Jamal Khashoggi. Akan tetapi hasil dari pertemuan tersebut bisa dikatakan tidak berjalan lancar karena Arab Saudi menolak untuk meningkatkan produksi minyak sesuai dengan permintaan AS dan malah mempererat hubungan kerjasama dengan Cina lewat Cina GCC Summit pada tahun 2022. Dari strategi AS dalam membendung ekspansi Cina terhadap anggota GCC sebagai pemasok energi dapat diidentifikasi dengan konsep realisme ofensif dari Merseymer.
lewat karya bukunya yang berjudul The Tragedy of Great Politics. Teori yang menjelaskan bahwa dalam sistem internasional yang anarki, negara didorong untuk memaksimalkan kekuatan mereka dengan menggunakan dan memaksimalkan kekuatan mereka untuk memastikan kelangsungan hidup dan keamanan. Dengan konsep realisme ofensif dari Mershemer, dijelaskan mengapa negara melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi perlindungan dirinya. Lalu rumusan masalah pada penelitian kali ini berangkat dari fenomena pergeseran kerjasama anggota GCC dari ketergantungan historis terhadap Amerika Serikat menuju kemitraan yang erat dengan Cina. Kondisi yang menimbulkan strategi AS untuk mengantisipasi kecenderungan shifting partnership tersebut. Penelitian ini secara khusus akan mengkaji bagaimana bentuk strategi AS dalam membendung ekspansi Cina terhadap anggota GCC sebagai pemasok energi dalam konteks persaingan global, serta menilai dampaknya terhadap dinamika energi internasional, terutama di Indonesia. Lalu pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana strategi AS dalam membendung ekspansi Cina terhadap anggota GCC sebagai pemasok energi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi AS dalam membendung ekspansi Cina terhadap anggota GCC sebagai pemasok energi. Lalu manfaat penelitian adalah manfaat akademis, yaitu untuk menambah pengetahuan di bidang hubungan internasional. Lalu di manfaat praktis, menjadikan sumber informasi bagi publik. Studi pustaka yang saya gunakan ialah yang pertama adalah Shifting Shades, US Gulf Policy Recalibrate as China Regional Ambition Grow oleh Rachel Moreland tahun 2024. Yang kedua ada Biden's China Strategy, Coalition Driven Competition or Cold War Style Confrontation oleh Cheng Li 2021. Yang ketiga ada GCC Country, Geoeconomic Significance to China Geopolitical Ends oleh Nura Saleh Al-Mujim tahun 2021. Yang keempat ada US President Joe Biden's Foreign Policy Toward the Gulf oleh Hasan Hamdan Al-Hakim tahun 2021. Dan yang terakhir ada The United States, China, and the Gulf Arab States in the Era of Great Power Competition oleh John Calabrese tahun 2023. Lalu kerangka konseptual yang saya gunakan ialah teori realisme ofensif. Teori realisme ofensif merupakan varian dari teori realisme karya Kenneth Waltz. Berbeda dengan realisme Kenneth Waltz yang menekankan sifat dasar manusia sebagai sumber konflik, realisme ofensif menempatkan struktur sistem internasional sebagai faktor penentu yang membentuk perilaku negara secara konsisten tanpa memandang perbedaan domestik atau preferensi individu pemimpin. Mershemer menjelaskan tragedi politik kekuatan besar terletak pada kenyataan bahwa negara-negara yang mencari keamanan terpaksa terlibat dalam kompetisi dan konflik satu sama lain karena struktur sistem internasional yang anarki. Teori berasumsi bahwa negara berperilaku sebagai aktor rasional yang berusaha memaksimalkan kekuatan mereka dalam lingkungan yang tidak memiliki otoritas sentral, sehingga mendorong kondisi kompetisi yang berkelanjutan dan potensi konflik. Teori ini juga tidak lepas dari 5 asumsi, yaitu rasionalitas, kapabilitas militer ofensif, kelangsungan hidup, sistem internasional yang anarki, dan ketidakpastian niat, yang membentuk logika kausal yang komprehensif.
Teori ini juga menjelaskan dalam situasi dilema keamanan, negara cenderung mengadopsi strategi yang bersifat preventif untuk mencegah kemungkinan negara lain mengikuti mereka. Strategi preventif sendiri merupakan strategi yang diadopsi atas dasar respon akan tantangan keamanan yang dialami sebuah negara untuk mencegah ancaman besar dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sebuah negara dengan menggabungkan seluruh elemen politik, elemen kebijakan luar negeri, yaitu politik, ekonomi, dan militer. Merujuk dari literatur karya A.B. Carter dan W.J. Perry, salah satu tantangan yang dialami oleh AS ialah Cina yang menolak bekerja sama dalam sistem internasional. Hal ini menciptakan ketegangan spiral yang dapat meningkatkan risiko politik. Bahkan ketika kedua belah pihak pada dasarnya memiliki niat untuk melindungi diri. Realisme dalam penerapannya, realisme ofensif menjelaskan bagaimana kontrol terhadap kawasan Teluk menjadi arena kompetisi yang krusial. Energi bukan hanya komoditas ekonomi, tapi merupakan elemen kekuatan yang fundamental dalam politik internasional. Metode penelitian yang saya gunakan adalah jenis penelitiannya ialah eksplanatif kualitatif. Lalu batasan penelitian yang saya gunakan ialah 2021 sampai 2025. Lebih tepatnya masa kepemimpinan Presiden Joe Biden. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan ialah studi pustaka dan data sekunder, dan teknik analisis data yang saya gunakan ialah data sekunder. Sistematika penulisan. Pada bab 1, pendahuluan, pembahasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konsep, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2, ekspansi Cina terhadap anggota GCC sebagai pemasok energi. Menjelaskan mengenai ekspansi Cina yang menjabarkan bagaimana strategi AS menjelaskan mengenai ekspansi Cina terhadap anggota GCC sebagai pemasok energi, serta bagaimana bentuk ekspansi Cina terhadap GCC. Bab 3, implementasi strategi AS terhadap GCC dalam membendung ekspansi Cina. Menjabarkan bagaimana strategi AS terhadap anggota GCC dalam membendung ekspansi Cina. Bab 4, strategi AS dalam membendung ekspansi Cina terhadap anggota GCC sebagai pemasok energi. Menganalisis strategi AS dalam membendung ekspansi Cina terhadap anggota GCC sebagai pemasok energi menggunakan kerangka konseptual realisme ofensif. Lalu yang terakhir, bab 5 ialah penutup, memaparkan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan bab sebelumnya, serta saran kepada peneliti selanjutnya. Bab 2, ekspansi Cina terhadap GCC sebagai pemasok energi. Belt and Road Initiative merupakan proyek mega infrastruktur dan kerjasama ekonomi yang digagas oleh Cina sejak tahun 2013 dengan tujuan utama menghubungkan Asia, Eropa, Afrika, dan kawasan lainnya melalui jaringan transportasi, energi, dan perdagangan yang terintegrasi. Dalam konteks ekspansi Cina terhadap anggota Gulf Cooperation Council, BRI berperan sebagai kerangka kerja strategi yang mendorong pembangunan infrastruktur energi dan penguatan konektivitas regional. BRI menekankan prinsip keterbukaan dan inklusivitas dengan mengajak seluruh negara dan organisasi internasional untuk berpartisipasi aktif. Melalui inisiatif ini, Cina berkomitmen untuk membangun komunitas kepentingan bersama yang saling menguntungkan, khususnya dalam bidang energi. Salah satu fokus utama BRI adalah memperbaiki keamanan energi regional dan mengoptimalkan distribusi sumber daya energi dengan mengintegrasi pasar energi di negara-negara peserta. Khususnya di sektor energi, BRI mengedepankan beberapa prinsip kerjasama penting, antara lain koordinasi kebijakan energi antar negara, perdagangan energi tanpa hambatan, investasi bersama dalam pengembangan kapasitas produksi negara, dan pembangunan infrastruktur energi yang saling terhubung. Selain itu, BRI juga mendorong pengembangan energi berkelanjutan dan rendah karbon.
sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan dan komitmen global terhadap perubahan iklim. Dalam praktiknya, BRI telah memfasilitasi pembangunan sebagai berbagai proyek energi terbarukan dan konvensional di negara-negara peserta. Proyek-proyek ini salah satunya meliputi pengembangan jaringan pipa, minyak dan gas yang meningkatkan konektivitas energi antar negara. Melalui mekanisme bilateral dan multilateral, Cina juga memperkuat kerjasama dengan organisasi seperti IEA, OPEC, IRENA, dan berbagai forum regional untuk memperluas dampak positif BRI di sektor energi. BRI juga mendorong pembentukan platform dialog dan pertukaran informasi antar negara peserta, seperti Belt and Road Energy Club, untuk memperdalam pemahaman dan memperluaskan konteks dalam energi kerjasama. Hal ini memungkinkan anggota-anggota GCC untuk memanfaatkan peluang investasi dan teknologi dari Cina, sekaligus memperkuat posisi mereka sebagai pemasok energi, utama bagi pasar global yang terus berkembang. Selanjutnya ada ketergantungan Cina terhadap Timur Tengah. Pada tahun 2023, Cina mencatat impor minyak mentah mencapai rekor tertinggi sebesar 11,3 juta barrel per hari, meningkat signifikan dari 10,1 juta barel per hari pada tahun sebelumnya. Lonjakan ini menegaskan posisi Cina sebagai salah satu importir minyak terbesar di dunia, yang sangat bergantung pada sumber impor luar negeri untuk memenuhi kebutuhan energinya. Kawasan Timur Tengah memainkan peran strategis dalam memenuhi kebutuhan energi Cina, dengan kontribusi mencapai sekitar 50% dari total impor minyak mentah negara tersebut selama periode 2020 sampai 2021. Secara spesifik, anggota GCC menyumbang sekitar 4,06 juta barrel per hari dari total impor Cina pada tahun 2023, ketika termasuk impor dari Irak dan Iran. Kawasan Teluk Persia secara keseluruhan memasok lebih dari separuh kebutuhan minyak mentah Cina, menunjukkan tingkat ketergantungan yang sangat tinggi. Dalam sektor gas alam cair, ketergantungan Cina terhadap Timur Tengah juga mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2023, Cina mengimpor 18 juta ton LNG dari anggota GCC, yang mewakili sekitar seperempat dari total impor LNG Cina. Qatar sebagai pemasok utama LNG dari kawasan Timur Tengah telah memperkuat posisinya dengan menyuplai 23% dari total impor LNG Cina pada tahun 2023, meningkat dari posisi sebelumnya dan menjadikan Qatar sebagai pemasok LNG terbesar kedua setelah Australia. Hal ini diperkuat dengan berbagai kesepakatan jangka panjang antara Qatar Energi dengan perusahaan-perusahaan Cina seperti CNPC dan Sinopec, termasuk kontrak pasokan selama 27 tahun yang ditandatangani pada tahun 2023. Ketergantungan strategis ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa Cina mengimpor sekitar 73% dari konsumsi minyaknya, dibandingkan dengan 40% untuk gas alam dan hanya 7% untuk batu bara. Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa pada tahun 2030, sekitar 80% minyak Cina akan berasal dari impor, yang mengindikasikan peningkatan ketergantungan yang berkelanjutan. Hal ini menjadikan GCC berperan penting bagi keamanan energi Cina, tidak hanya dari segi volume pasokan, tetapi juga dari aspek stabilitas dan keandalan suplai energi jangka panjang. Dinamika ketergantungan ini juga tercermin dalam nilai perdagangan energi yang mencapai proporsi signifikan dari total perdagangan bilateral. Pada tahun 2023, perdagangan total antara Cina dan negara-negara Teluk Persia mencapai sekitar 620 miliar dolar AS dengan energi sebagai komponen dominan. Ketergantungan ini mendorong Cina untuk tidak hanya menjadi konsumen energi, tapi juga investor aktif dalam proyek-proyek energi terhadap anggota GCC, termasuk pengembangan infrastruktur minyak dan gas serta energi terbarukan, sebagai strategi untuk mengamankan pasokan energi jangka panjang sekaligus mendukung diversifikasi sumber energi yang lebih berkelanjutan. Lalu selanjutnya ekspansi Cina terhadap GCC. Yang pertama ada anggota GCC Arab Saudi. Energi merupakan sumber utama pemasukan Arab Saudi, memiliki seperempat cadangan minyak di dunia atau sekitar 260 miliar barel, menjadikan Arab Saudi sebagai produsen dan pengekspor minyak paling besar di dunia.
Namun, Arab Saudi menyadari ketergantungannya terhadap minyak sebagai sumber pemasukan utama merupakan hal yang sangat rentan. Oleh karena itu, mereka melakukan diversifikasi ekonomi dengan meluncurkan Vision 2030. Pilar penting dari proyek ini ialah seperti teknologi, energi terbarukan, dan kendaraan listrik. Dengan tujuan yang sama, Cina hadir dengan membawa proyek andalannya, yaitu BRI, sebagai pemodal, keahlian, dan konstruksi yang cepat serta efisien. Sinergi ini diperkuat dengan kunjungan Xi Jinping ke Riyadh pada 8 Desember 2022. Presiden Xi Jinping dan Raja Salman bin Abdulaziz menandatangani perjanjian kemitraan strategis komprehensif yang mengangkat hubungan Cina dan Arab Saudi ke tingkat diplomatik tertinggi kedua dalam hierarki Cina. Dokumen tersebut mewajibkan kedua kepala negara mengadakan pertemuan puncak 2 tahunan sekali, sekaligus menegaskan prinsip non-intervensi dalam urusan masing-masing negara, memberikan landasan politik bagi kerjasama sektor energi yang lebih dalam. Arab Saudi mempertahankan status sebagai pemasok minyak mentah terbesar bagi Cina. Bea cukai Cina melaporkan pengiriman 87,49 juta ton atau rata-rata 1,75 juta ton per hari sepanjang 2022. Nilai dagang minyak tersebut mencapai total 55,5 miliar dolar. Dan kontrak jangka panjang Saudi Aramco dengan perusahaan kilang Cina termasuk Sinopec dan Norinco yang menjamin volume pasokan tetap stabil meski permintaan domestik Cina berfluktuasi. Saudi Aramco memanfaatkan kemitraan strategis dengan Cina untuk mengamankan outlet penjualan jangka panjang, termasuk kesepakatan tahunan penyediaan minyak ke Sinopec guna mengurangi dominasi petrodolar. Sejalan dengan strategi midstream downstream integration, Saudi Aramco berinvestasi di komplek petrokimia Fujian bersama Sinopec untuk memproduksi etilen. Selain itu, kerangka Saudi Vision 2030 menargetkan 50% pembangkit listrik nasional berasal dari energi terbarukan pada 2030. Pada Juli 2024, Jinko Solar menekan kontrak penyediaan 1 gigawatt modul TOPCon untuk proyek hidrogen hijau NEOM, yaitu fasilitas senilai 8,4 miliar US dollar yang menargetkan produksi 600 ton hidrogen per hari pada 2026. Jadikan perusahaan Cina aktor kunci dalam rantai pasok hidrogen global. Proyek ini selaras dengan upaya Arab Saudi untuk mengekspor 150 gigawatt listrik hijau atau hidrogen pada pertengahan dekade berikutnya. Sebuah sasaran yang dikonfirmasi Menteri Energi Pangeran Abdulaziz bin Salman pada konferensi Saudi Smart Grid 2023. Lalu yang selanjutnya Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab mempunyai karakteristik yang unik sebagai salah satu negara pemasok energi. Hal ini terbukti dari cadangan minyak yang dimiliki UEA, yaitu sekitar 100 miliar barel. Memproduksi minyak 3-4 juta barel setiap hari, menjadikan UEA sebagai produsen minyak terbesar keempat di OPEC setelah Arab Saudi, Iran, dan Irak. UEA juga memiliki gas alam yang sangat melimpah. Cadangannya saja mencapai 6 triliun meter kubik dengan produksi gas domestik yang tinggi. UEA menjadi pemasok pasar baik nasional maupun internasional. Menjadi anggota OPEC sejak 1967, UEA memiliki peranan dalam menjaga stabilitas pasokan minyak melalui kesepakatan produksi OPEC+. Lalu pada 2010, UEA meluncurkan Vision 2030. Visi ini menjadi peralihan UEA dari ketergantungan minyak ke energi terbarukan, gas, dan teknologi hijau. Hal ini termasuk investasi besar dalam energi surya. Berbeda dengan Arab Saudi, UEA memosisikan dirinya menjadi aktor yang lebih progresif dan sangat terhubung secara global, sehingga menjadikannya mitra yang menarik bagi Cina. Republik Rakyat Cina dan Uni Emirat Arab membuka hubungan diplomatik pada 1 November 1984. Status tersebut meningkat menjadi kemitraan strategis setelah Perdana Menteri Cina Wen Jiabao berkunjung ke Abu Dhabi pada 16 Januari 2012. Presiden Xi Jinping kemudian menandatangani perjanjian
kemitraan strategis komprehensif di Abu Dhabi pada Juli 2018, menandai puncak tertinggi kerjasama politik kedua negara. Peningkatan kedekatan ini dipererat lagi ketika Sheikh Mohammed bin Zayed memimpin Forum Ekonomi Cina UAE di Beijing pada Juli 2019 yang menghadirkan lebih dari 500 delegasi dan menghasilkan 16 MOU lintas sektor. Nilai perdagangan bilateral melesat menjadi 101,838 miliar US dollar pada tahun 2024, menjadikan UAE sebagai salah satu pasar ekspor terbesar Cina di Timur Tengah. Pada 3 kuartal pertama 2024, perdagangan sudah mencapai 74,5 miliar US dollar, sehingga diproyeksikan menembus ambang 100 miliar US dollar sebelum akhir tahun. Pertumbuhan tersebut didorong percepatan non-oil trade sebesar 18% pada kuartal 1 2025, termasuk lonjakan ekspor Cina sebesar 32,5% ke pasar UAE. Lalu yang ketiga ada Qatar. Qatar memiliki LNG yang mendominasi ekonomi dan ekspornya. Dengan cadangan gas alam terbesar di dunia, sekitar 1.760 triliun meter kubik, dan produksi gas mencapai 16 juta ton per tahun, menjadikannya ekspor LNG terbesar di dunia. Dengan kontribusinya pada LNG dunia sekitar 25%, Qatar juga memiliki cadangan minyak yang signifikan, mencapai sekitar 25 miliar barel, dengan produksi 1-2 juta barel per hari, terutama dari ladang Dukon. Qatar telah bergabung dengan OPEC Plus sejak tahun 2020 untuk mengkoordinasi produksi gasnya, membantu menjaga stabilitas harga energi global. Akan tetapi melalui Vision 2030, Qatar beralih dari ketergantungannya pada gas yang telah lama menopang perekonomian negaranya, yaitu menyumbang sekitar 83% pendapatan pemerintah ke LNG, energi terbarukan, sosial, dan lain-lain. Perusahaan seperti Qatar Energi menjadi pemimpin inovasi ini, termasuk juga pengembangan LNG jangka panjang dan memajukan, melindungi, serta mempertahankan pembangunan manusia, sosial ekonomi, dan lingkungan untuk membangun masa depan. Pada November 2022, Qatar Energi dan Sinopec menekan perjanjian jual beli LNG selama 27 tahun yang mengharuskan Qatar memasok 3 juta ton LNG per tahun ke terminal Sinopec di Cina, memperkuat ketahanan energi jangka panjang Cina di tengah naik turunnya harga spot global. Sebagai kelanjutan, April 2023, Sinopec menjadi perusahaan Asia pertama yang membeli 5% saham pada satu tren produksi North Field East, menjadikannya pembeli sekaligus pemilik aset hulu di proyek LNG terbesar di dunia itu. Langkah serupa diikuti China National Petroleum Corporation pada Juni 2023. CNPC menandatangani SPA 27 tahun untuk volume identik 4 juta ton per tahun serta memperoleh 5% saham pada tren produksi yang sama di NFE. Sinergi kontrak ekuitas ini memberikan Cina akses langsung ke rantai nilai LNG Qatar sambil membantu Doha merampungkan ekspansi North Field yang akan menaikkan kapasitas nasional dari 77 juta ton menjadi 110 juta ton per tahun pada 2027 dan selanjutnya 126 juta ton per tahun pada 2028. Hasilnya, pangsa Qatar dalam impor LNG Cina mencapai 24,8 miliar meter kubik, sekitar 18 juta ton pada tahun 2022, setara 26,6% dari total impor LNG negara itu, dan tetap tinggi di kisaran 23% pada 2023 menurut data Administrasi Informasi Energi AS. Lonjakan permintaan tersebut ikut mendorong volume masuk LNG ke Cina menjadi 71,3 juta ton pada tahun 2023, menjadikan Cina kembali menyandang status importer LNG terbesar di dunia. Selanjutnya ada Kuwait. Kuwait juga merupakan salah satu negara yang perekonomiannya bergantung pada pasokan minyak. Dengan cadangan minyak yang ditaksir mencapai 101,5 miliar barel, yang diperkirakan sekitar 7% dari cadangan minyak di dunia,
Sektor ini menyumbangkan pendapatan pemerintah sebanyak 94,4%. Dengan produksi minyak yang mencapai 3,15 juta barel per hari, Kuwait menjadikannya salah satu pemasok minyak utama di dunia dan juga merupakan anggota konsorsium OPEC. Sebagai negara yang mengandalkan sektor perminyakan, Kuwait berfokus pada diversifikasi energi dan pengembangan energi terbarukan. Pada 2030, Kuwait menargetkan 15% energi terbarukan dapat menjadi pembangkit listriknya. Akan tetapi, Kuwait menghadapi tantangan pemadaman listrik yang terus terjadi karena beban sistem kelistrikan. Pada musim panas, permintaan konsumen terhadap listrik hampir mencapai kapasitas yang tersedia. Hal ini tentu membebani Kuwait, karena bagaimanapun pemadaman listrik di Kuwait akan menjadi fenomena yang menandakan buruknya pengelolaan energi listrik. Oleh karena itu, pada 18 Maret 2025, Kuwait dan China menandatangani suatu perjanjian yang merinci kerjasama teknis di bidang energi terbarukan, terutama untuk perluasan zona 3 dan 4 Al-Sagaya serta proyek Al-Abidiyah dalam sebuah seremoni di kantor administrasi energi nasional China di Beijing. Perjanjian tersebut dicapai setelah negosiasi intensif selama 6 bulan dan menunjuk pihak Cina sebagai pengawas utama implementasi kedua proyek. Pemerintah di Kuwait menegaskan bahwa kerangka itu menjadi tonggak baru 54 tahun hubungan diplomatik Kuwait dan Cina yang dimulai pada 1971. Terus selanjutnya, Bahrain. Berbeda dengan anggota GCC yang lain, Bahrain merupakan negara yang perekonomiannya bergantung pada pengembangan dan produksi gas alam dengan cadangan minyak yang relatif kecil, yaitu sekitar 168 juta barel. Namun pada 2018, Bahrain menemukan cadangan minyak lepas pantai Khalij Al-Bahrain yang diharapkan dapat memberikan Bahrain cadangan minyak yang signifikan sebesar 80 miliar barel. Upaya Bahrain dalam diversifikasi ekonominya pun dimulai dengan mengembangkan energi terbarukan, termasuk proyek pembangkit listrik tenaga surya sesuai Vision 2030 dengan target energi bersihnya mencapai 10% dari total energi pada 2035. Pada energi listrik, Bahrain memproduksi sekitar 36,17 miliar kilowatt per jam, dengan ekspornya mencapai 0,47 miliar kilowatt per jam, menandakan Bahrain merupakan negara yang memiliki peran yang lebih sebagai produsen listrik. China dan Bahrain memasuki fase baru kerjasama energi setelah menaikkan hubungan mereka menjadi kerjasama strategis komprehensif pada 31 Mei 2024. Sebuah status yang menandai penguatan kepercayaan politik sekaligus perluasan kolaborasi infrastruktur, investasi, dan teknologi energi. Langkah diplomatik tersebut selaras dengan visi Bahrain 2030 yang menekankan diversifikasi ekonomi, sehingga China dan Bahrain sepakat memusatkan sinergi pada 5 sektor kunci, yaitu energi, transportasi, investasi, digital, dan energi baru, dengan payung Belt and Road Initiative sebagai kerangka koordinasinya. Lalu ada Oman. Oman merupakan salah satu produsen minyak dan gas terbesar di dunia. Bagi Oman, minyak dan gas merupakan tonggak perekonomian negaranya dengan menyumbangkan sekitar 60% pendapatan ekspor. Dengan cadangan minyak yang diperkirakan mencapai 5,373 miliar barel pada tahun 2022, dan produksi minyak mencapai 1,056 juta barel per hari di tahun 2021, serta cadangan gas alam yang sebesar 651 miliar meter kubik pada tahun 2021, yang juga menyumbangkan sekitar 92% pembangkit listrik di Oman. Hal ini memperkenalkan Oman pada perpindahannya dari penggunaan minyak mentah ke bahan bakar fosil yang lebih bersih. Pendapatan tersebut sangat penting bagi Oman untuk pembiayaan pembangunan dan sektor ekonomi lainnya. Oman juga secara aktif mendorong transisi energi dengan target net zero carbon pada tahun 2050, serta meningkatkan penggunaan energi terbarukan, terutama energi surya yang memiliki potensi signifikan, karena lebih dari 300 hari matahari per tahun. Proyek-proyek energi surya besar seperti IBRI 2 dan Manah Solar Proyek merupakan contoh nyata upaya ini.
Selanjutnya ada dampak terhadap transisi ekonomi global. China telah mengambil peran sentral dalam menguasai rantai pasokan global untuk energi terbarukan, khususnya dalam produksi komponen utama seperti panel surya dan turbin angin. Saat ini lebih dari 80% komponen panel surya dunia diproduksi oleh perusahaan-perusahaan Cina. Sementara untuk komponen turbin angin, Cina menguasai sekitar 60% pasar global. Dominasi ini menegaskan posisi Cina sebagai pemain utama dalam industri energi bersih yang menjadikan tulang punggung transisi energi global menuju pengurangan emisi karbon. Diperkirakan pada tahun 2030, Cina akan menyumbangkan sekitar 60% dari kapasitas energi terbarukan tambahan di seluruh dunia. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan kapasitas energi hijau di Cina tidak hanya berdampak pada domestik, tapi juga sangat menentukan arah perkembangan energi terbarukan secara global. Di sisi lain, negara-negara Timur Tengah, khususnya anggota GCC seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, telah menjadi pasar penting bagi impor komponen energi terbarukan dari Cina. Pada tahun 2022, negara-negara tersebut mengimpor sekitar 11,4 gigawatt komponen fotovoltaik surya dari Cina, meningkat 78% dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencerminkan ketergantungan yang semakin besar terhadap teknologi Cina dalam upaya diversifikasi energi mereka. Selain sebagai pemasok komponen, perusahaan-perusahaan Cina juga semakin aktif dalam mengambil peran yang lebih strategis dalam rantai nilai proyek energi hijau. Mereka tidak hanya berperan sebagai pemasok komponen atau kontraktor EPC atau engineering, procurement, and construction, tapi juga mulai terlibat sebagai co-developer dan investor dalam proyek-proyek energi terbarukan besar di kawasan blok. Investasi Cina di sektor energi hijau di Timur Tengah diperkirakan mencapai sekitar 9,5 miliar dolar US dollar dengan fokus utama di Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Hal ini menunjukkan komitmen jangka panjang Cina dalam mendukung pengembangan energi bersih dan memperkuat strategi kemitraan di kawasan tersebut. Peran Cina dalam transisi energi global juga sejalan dengan kebijakan nasional seperti strategi ekonomi dual circulation yang menekankan kepentingnya pengembangan teknologi domestik dan pengurangan ketergantungan pada teknologi asing, khususnya dari Amerika Serikat. Strategi ini mendukung upaya Cina untuk menjadi pemimpin global dalam industri teknologi energi bersih dan inovasi, sehingga memperkuat posisi Cina dalam rantai pasokan energi terbarukan dunia dan mempercepat pergeseran menuju ekonomi rendah karbon. Secara keseluruhan, dampak ekspansi Cina dalam sektor energi terbarukan tidak hanya mengubah landscape energi di kawasan Teluk, tapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap percepatan transisi energi global. Dominasi teknologi, strategi investasi, dan kemitraan bilateral yang dibangun Cina dengan anggota GCC menjadi faktor kunci dalam mendorong perubahan sistem energi dunia menuju keberlangsungan dan pengurangan emisi karbon. Terus selanjutnya adalah tantangan terhadap hegemoni AS di kawasan Teluk. Ekspansi pengaruh Cina di kawasan Teluk secara signifikan menantang dominasi tradisional Amerika Serikat di wilayah strategi ini. Selama beberapa dekade, AS telah menjadi mitra keamanan dan pemasok energi utama bagi anggota-anggota GCC. Namun kehadiran Cina yang semakin kuat di bidang investasi energi dan infrastruktur menggeser keseimbangan kekuatan. Cina menawarkan alternatif kemitraan yang sangat menarik bagi anggota-anggota GCC yang ingin menjaga kedaulatan dan otonomi mereka tanpa tekanan geopolitik dari kekuatan besar. Melalui inisiatif BRI, Cina telah berhasil membangun jaringan investasi dan kerjasama yang luas di sektor energi, termasuk minyak, gas, dan energi terbarukan, yang memperkuat hubungan ekonomi dengan anggota GCC. Investasi besar-besaran dalam proyek energi hijau dan infrastruktur energi menjanjikan komitmen Cina untuk menjadi mitra jangka panjang yang dapat diandalkan, sekaligus mengurangi ketergantungan GCC pada AS sebagai satu-satunya pemasok dan mitra strategis. Hal ini memberikan GCC pengaruh yang lebih besar dalam negosiasi dengan kekuatan global lainnya. Selain itu, kemitraan strategis Cina dengan anggota GCC juga memberikan pengaruh geopolitik Cina yang lebih besar di Timur Tengah, yang selama ini menjadi wilayah pengaruh utama AS. Dengan memperkuat hubungan ekonomi energi, Cina mampu menyeimbangkan pengaruh AS tanpa harus secara terbuka mendominasi atau menggantikan peran AS. Pendekatan ini memungkinkan Cina untuk memperluas kehadirannya secara halus
namun efektif, sekaligus memperkuat posisi GCC di kancah global. Dampak dari tantangan ini juga terlihat dalam dinamika hubungan internasional di kawasan, di mana anggota GCC semakin aktif mendiversifikasi aliansi mereka, tidak hanya dengan AS, tapi juga dengan Cina dan kekuatan lainnya. Strategi ini mencerminkan keinginan GCC untuk menghindari ketergantungan tunggal dan meningkatkan harapan dalam menghadapi perubahan geopolitik global. Dengan demikian, ekspansi Cina di sektor energi dan ekonomi di GCC bukan hanya soal bisnis, tapi juga bagian dari pergeseran geopolitik yang lebih luas menantang hegemoni AS di kawasan. Lalu selanjutnya, ketiga yaitu implementasi strategi AS terhadap GCC dalam membendung ekspansi Cina. Persaingan Cina, tantangan paling mendasar yang dihadapi AS dalam mencapai hegemoni global adalah meningkatnya peran Cina sebagai partner alternatif anggota GCC yang menawarkan model kerjasama energi yang berbeda dari pendekatan Amerika Serikat. Cina membangun jaring investasi energi yang komprehensif melalui BRI dengan menempatkan anggota GCC sebagai mitra kerjasama alamiah dalam kerangka strategi tersebut. China berhasil mengamankan posisi sebagai importir minyak terbesar mengimpor sekitar 201 juta metrik ton minyak mentah dan 18 juta ton gas alam cair dari kawasan tersebut pada tahun 2023. Keunggulan kompetitif China terletak pada kemampuannya memberikan paket investasi terintegrasi yang mencakup infrastruktur energi tradisional dan teknologi energi terbarukan tanpa kondisi politik yang ketat mengenai isu-isu hak asasi manusia atau demokrasi. Dalam sektor energi bersih, dominasi Cina dalam rantai pasok teknologi hijau mulai dari panel surya, turbin angin, hingga baterai memberikan Cina leverage yang signifikan dalam kerjasama transisi energi dengan GCC. Perusahaan-perusahaan Cina seperti Jinko Solar telah memenangkan tender-tender besar proyek energi surya di Arab Saudi dan UAE. Tidak hanya sebagai pemasok komponen, tapi juga sebagai pengembang dan co-investor. Hal ini menunjukkan evolusi peran Cina dari sekedar pemasok menjadi partner strategis yang terintegrasi dalam seluruh rantai nilai energi. Selanjutnya, dinamika implementasi strategi AS terhadap GCC dalam membendung ekspansi Cina. Strategi Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden mengalami pergeseran signifikan yang mencerminkan upaya mengharmonisasikan kebutuhan domestik dan tantangan global, khususnya dalam konteks perubahan iklim dan persaingan geopolitik. Persaingan pemerintah AS menjadikan agenda iklim sebagai pilar utama untuk membendung ekspansi Cina terhadap anggota GCC sebagai pemasok energi, yang sekaligus menjadi instrumen diplomasi luar negeri dan penguatan posisi AS di panggung dunia. Transformasi ini menandai pergeseran dari pendekatan produksi bahan bakar fosil yang masif menuju transisi energi bersih dan berkelanjutan. Secara sistematis, strategi AS mengintegrasi 3 aspek utama. Pertama, pengetatan regulasi lingkungan melalui serangkaian perintah eksekutif yang membatasi eksplorasi dan pengeboran minyak serta gas di wilayah federal. Sekaligus mempercepat pengembangan energi terbarukan seperti tenaga angin dan surya. Kedua, investasi besar-besaran dalam energi bersih yang diwujudkan lewat paket stimulus nilai 2 triliun dolar AS. Diarahkan untuk mendukung inovasi teknologi, pengembangan kendaraan listrik, dan efisiensi energi. Program ini juga memberikan insentif pajak yang signifikan untuk perusahaan energi bersih agar mempercepat dekarbonisasi sektor listrik yang merupakan salah satu sumber utama emisi gas rumah kaca di AS. Ketiga, strategi AS menempatkan perubahan iklim sebagai isu keamanan nasional. Pemerintahan AS pun turut kembali ke dalam perjanjian Paris dalam mengedepankan diplomasi iklim sebagai alat soft power untuk menggalang koalisi global dalam menghadapi ancaman perubahan iklim yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan politik dunia. Lalu ada strategi AS terhadap anggota GCC. Pertama ada Arab Saudi. Arab Saudi merupakan mitra strategis utama Amerika Serikat dalam hal pasokan energi, khususnya minyak bumi yang menjadikan hubungannya sangat penting dalam konteks geopolitik dan ekonomi global.
Di era pemerintahan Joe Biden, strategi AS terhadap Arab Saudi dalam membendung ekspansi Cina terhadap anggota GCC mengalami dinamika yang cukup kompleks. Mengingat adanya kebutuhan untuk menjaga stabilitas pasar minyak dunia sekaligus menanggapi isu-isu hak asasi manusia dan perubahan iklim. Pada awal masa jabatan Biden, terdapat ketegangan yang cukup nyata antar kedua negara, terutama terkait sikap AS yang lebih kritis terhadap kebijakan internal Saudi dan peran Riyadh dalam konflik regional. Namun dalam konteks energi, AS menyadari bahwa Arab Saudi tetap menjadi pemain kunci yang tidak dapat diabaikan, terutama dalam menjaga keseimbangan pasar minyak global dan menstabilkan harga yang berdampak langsung pada perekonomian Amerika dan dunia. Oleh karena itu, meskipun ada tekanan politik, AS tetap mendorong Saudi untuk meningkatkan produksi minyak ketika harga global melonjak sebagai respon terhadap pasokan akibat konflik geopolitik, termasuk juga gangguan rantai pasok energi global. Selain itu, AS juga mengajak Arab Saudi untuk berpartisipasi dalam agenda transisi energi dengan mendorong investasi dalam energi terbarukan dan teknologi rendah karbon. Meskipun Arab Saudi masih sangat bergantung pada minyak sebagai sumber utama pendapatan negara, terdapat upaya dari kedua belah pihak untuk mencari titik temu antara kebutuhan ekonomi jangka pendek dan tuntutan global untuk pengurangan emisi gas rumah kaca. Pendekatan ini mencerminkan strategi AS dalam membentuk ekspansi Cina terhadap anggota GCC sebagai pemasok energi, sekaligus berupaya menjaga hubungan bilateral tetap produktif tanpa mengabaikan komitmen iklim yang diusung oleh pemerintahan Biden. Yang kedua ada Uni Emirat Arab, memiliki peran tak kalah penting terhadap strategi AS dalam membendung ekspansi Cina terhadap anggota GCC sebagai pemasok energi, terutama sebagai mitra yang aktif dalam upaya transisi menuju energi bersih dan pengembangan teknologi ramah lingkungan. Berbeda dengan beberapa negara GCC yang masih sangat bergantung pada minyak dan gas, UEA menunjukkan komitmen yang kuat dalam diversifikasi sumber energi dan investasi besar-besaran pada sektor energi terbarukan. Hal ini menjadikan UEA sebagai contoh penting dalam kerjasama bilateral yang tidak hanya fokus pada stabilitas pasokan energi, tetapi juga pada inovasi dan keinginan jangka panjang. AS secara aktif mendorong UEA untuk memperluas perannya dalam inisiatif global seperti Partnership for Accelerating Clean Energy yang bertujuan menggalang investasi hingga 100 miliar dolar AS untuk mengembangkan energi bersih di berbagai wilayah dunia hingga tahun 2035. Melalui kemitraan ini, AS dan UEA berkolaborasi dalam pengembangan teknologi energi surya, hidrogen biru, dan energi nuklir yang aman, dengan fokus pada dekarbonasi sektor industri dan pengurangan emisi karbon secara signifikan. Pendekatan ini mencerminkan visi keselarasan kedua negara dalam menghadapi tantangan perubahan iklim sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lalu ada Qatar, menempati posisi yang unik bagi strategi AS dalam membendung ekspansi Cina terhadap anggota GCC, terutama sebagai salah satu pemasok utama LNG dunia. Strategi AS yang membuka sementara izin ekspor LNG domestik di AS secara tidak langsung membuka peluang besar bagi Qatar untuk memperluas kapasitas produksinya dan memperkuat posisinya di pasar global. Dalam konteks ini, Qatar memanfaatkan momentum tersebut dengan mengumumkan perluasan kapasitas LNG hingga 85%, sebuah langkah yang memungkinkan Qatar untuk mengamankan kontrak jangka panjang dan memperluas pengaruhnya sebagai pasokan energi utama, terutama ke pasar Eropa dan Asia yang tengah mencari pasokan alternatif di tengah krisis energi global. Pengakuan resmi dari AS terhadap Qatar sebagai Major Non-NATO Ally atau MNA juga memperkuat hubungan bilateral kedua negara yang di bidang keamanan dan perdagangan. Namun strategi AS yang mengedepankan transisi energi bersih dan negosiasi ekspansi LNG domestik AS juga menimbulkan kritik, terutama dari kalangan yang menilai bahwa strategi tersebut justru menguntungkan Qatar secara ekonomi dan geopolitik. Para analis menyatakan bahwa pembekuan izin ekspor LNG AS menyebabkan investor dan pembeli beralih ke Qatar dan tidak hanya memperkuat pasar LNG-nya, tapi juga meningkatkan pengaruh Doha dan dalam persaingan energi global terhadap kepentingan AS dan sekutunya. Terus selanjutnya ada Kuwait.
Sebagai salah satu negara anggota GCC, Kuwait memiliki peran penting dalam strategi AS dalam membendung ekspansi Cina terhadap anggota GCC. Meskipun tidak sebesar Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, dalam konteks hubungan bilateral, fokus utama strategi AS terhadap Kuwait adalah menjaga stabilitas pasokan energi sekaligus mendorong diversifikasi ekonomi dan energi di kawasan. AS menyadari bahwa kestabilan politik dan ekonomi Kuwait sangat berpengaruh terhadap keamanan energi regional, sehingga AS berupaya memperkuat kerjasama yang bersifat strategis dan berkelanjutan. Salah satu aspek strategi utama AS terhadap Kuwait adalah dukungan terhadap upaya diversifikasi energi dan pengembangan proyek energi bersih. Pemerintah AS juga memberikan insentif dan dorongan agar Kuwait dapat mengurangi ketergantungannya pada minyak sebagai sumber utama pendapatan negara, sekaligus berkontribusi dalam agenda pengurangan emisi karbon global. Hal ini sejalan dengan komitmen AS untuk mempercepat transisi energi di seluruh dunia, termasuk pada anggota GCC. Selain itu juga AS juga mendorong kerjasama regional, misalnya dalam hal pengembangan energi dan listrik yang dapat mendukung stabilitas energi di negara-negara tetangga seperti Irak. Lalu selanjutnya ada Bahrain. Meskipun merupakan anggota GCC dengan kapasitas produksi energi yang relatif kecil dibanding negara-negara lain di kawasan, tetap menjadi bagian penting dalam strategi. Dalam konteks energi, AS menunjukkan pendekatan yang fleksibel yang mengakomodasi kebutuhan Bahrain untuk mempertahankan sektor minyak dan gasnya sambil mulai menyesuaikan diri dengan tuntutan global terhadap energi yang lebih bersih. Salah satu contoh konkret dari strategi ini adalah dukungan finansial dari lembaga pemerintah AS, seperti US Export-Import Bank, yang pada tahun-tahun terakhir memberikan pinjaman sekitar 500 juta dolar AS untuk pengembangan ladang minyak di Bahrain. Langkah ini menegaskan bahwa meskipun AS berkomitmen pada transisi energi dan pengurangan emisi karbon, AS tetap memberikan ruang bagi anggota GCC seperti Bahrain untuk mengembangkan kapasitas energi fosil mereka demi menjaga stabilitas ekonomi dan energi domestik. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara kepentingan AS dalam memendung ekspansi Cina dan komitmen iklim yang diusung oleh AS. Lalu ada Oman yang menduduki tempat yang strategis dan khas dalam strategi AS. Dengan peran yang lebih menekankan stabilitas geopolitik dan keamanan maritim dibandingkan produksi energi dalam skala besar. Berbeda dari anggota GCC lainnya yang memiliki cadangan minyak dan gas yang melimpah, Oman memainkan fungsi vital sebagai penjamin keamanan jalur energi global melalui yang mengendalikan Selat Hormuz bersama Iran. Selat ini merupakan koridor maritim yang dilalui sekitar 20 juta barel minyak per hari, atau sekitar 20% dari konsumsi minyak global. Dengan 25% dari perdagangan minyak laut dunia dan 20% dari perdagangan gas alam cair global transit melalui jalur ini. Dalam konteks diplomasi, Oman berperan sebagai mediator yang tidak tergantikan oleh Amerika Serikat dan Iran, terutama dalam upaya menjaga stabilitas pasokan energi global di tengah ketegangan geopolitik yang meningkat. Kemampuan unik Oman untuk menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang bertikai telah menjadikannya mitra penting bagi AS dalam memfasilitasi dialog mengenai isu-isu keamanan regional. Kerjasama AS dan Oman dalam bidang energi mencakup aspek yang lebih luas dan dari sekedar produksi hidrokarbon tradisional. Melalui dialog yang dimulai pada Februari 2003 di Muscat, kedua negara telah mengembangkan kemitraan dalam sektor energi bersih. Strategi dialog ini fokus pada 3 prioritas bidang, yaitu perdagangan dan investasi, energi bersih, serta pendidikan, kultur, dan sains. Dengan kerjasama energi bersih yang mencakup penelitian hidrogen geologis dan pengembangan energi terbarukan, pada sesi kedua di dialog di Washington pada bulan April 2024, kedua negara memperkuat kerjasama dalam teknologi penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon, serta penghilangan karbon dioksida melalui pertukaran teknis, investasi, dan misi perdagangan. Oman telah menetapkan target ambisi untuk menjadi pemimpin regional dalam sektor hidrogen hijau dengan target memproduksi lebih dari 1 juta ton hidrogen hijau per tahun pada tahun 2030. Kapasitas produksi ini diproyeksi meningkat pada 3,75 juta ton per tahun
per tahun pada 2040 dan mencapai 8,5 juta ton per tahun pada 2050. Menurut analisis International Energy Agency, Oman berpotensi menjadi eksportir hidrogen terbesar ke-6 di dunia pada tahun 2030. Lalu, keempat, strategi Amerika Serikat dalam membendung ekspansi Cina terhadap anggota GCC sebagai pemasok energi. Pemaksimalan kekuatan relatif AS yang paling fundamental adalah melalui penjaminan keamanan militer yang tak tertandingi di kawasan tersebut. Strategi ini secara khusus berfokus pada penguatan deterrence terhadap ancaman non-Cina. Selain itu, pembatasan akses militer Cina di UEA dalam kerangka realisme ofensif merupakan langkah terpenting bagi sebuah negara hegemon regional seperti Amerika Serikat dengan mencegah munculnya peer kompetitor yang mampu memproyeksikan kekuatan di wilayah strategisnya. Dalam konteks penelitian ini, AS harus secara agresif membatasi kemampuan tentara pembebasan rakyat Cina untuk membangun basis logistik, footprint militer, atau fasilitas dual use yang dapat mendukung operasi militer di dekat jalur pelayaran energi krusial. Strategi ini berpusat pada diplomasi tekanan langsung terhadap anggota GCC, terutama yang memiliki kedekatan investasi infrastruktur dengan Cina. Pembatasan akses militer ini memiliki dua tujuan strategis. Tujuan pertama adalah mengamankan sea lines of communication di perairan Teluk, terutama Selat Hormuz dan Bab al-Mandeb, dengan mencegah Cina membangun fasilitas deep water yang mampu menampung kapal perang atau kapal logistik militer. AS memastikan bahwa armada lautnya Fifth Fleet yang berbasis di Bahrain tetap menjadi penjamin keamanan maritim tunggal di kawasan. Ini adalah kunci untuk mengontrol aliran energi dan merupakan bagian integral dari pemaksimalan kekuatan geostrategis AS. Tujuan kedua adalah mengunci anggota GCC dari opsi militer Cina. Jika anggota GCC memiliki fasilitas dual use yang dibangun oleh Cina, mereka dapat dengan mudah beralih ke Cina untuk dukungan militer atau logistik di masa depan, yang akan melemahkan ketergantungan mereka pada AS. Oleh karena itu, pembatasan akses militer Cina merupakan langkah proaktif dan ofensif yang vital bagi AS untuk melestarikan dominasinya di kawasan pemasok energi. Lalu yang kedua, yaitu pemaksimalan kekuatan ekonomi dan infrastruktur. Kontrol infrastruktur teknologi kritis Cina di GCC. Amerika Serikat menyadari bahwa dominasi Cina dalam infrastruktur telekomunikasi terhadap GCC merupakan ancaman langsung terhadap keunggulan intelijen dan militer AS. Oleh karena itu, strategi AS berfokus pada upaya agresif untuk mendesak negara-negara sekutu di Teluk agar membatalkan atau membatasi penggunaan teknologi Cina, khususnya dalam jaringan 5G. AS berargumen bahwa infrastruktur telekomunikasi bukanlah entitas komersial semata, melainkan aset strategis yang memiliki dampak keamanan nasional. AS memaksa GCC untuk memilih antara teknologi murah dari Cina atau jaminan keamanan berkelanjutan dari AS. Langkah ini bertujuan untuk mencegah Cina menanamkan Trojan Horse digital yang dapat digunakan untuk spionase cyber atau sabotase infrastruktur energi di masa krisis. Implementasi dari strategi ini terlibat pada diplomasi koersif yang diterapkan AS terhadap Uni Emirat Arab terkait penggunaan keras Huawei. Hal ini menyebabkan AS sempat menangguhkan senjatanya karena kehadiran teknologi Huawei di jaringan telekomunikasi WA. Hal ini dikarenakan AS tidak dapat mengoperasikan senjata canggih buatannya di lingkungan jaringan yang tidak aman atau terkompromi oleh teknologi Cina. Selain masalah 5G, AS juga memperluas cakupan kontrol teknologi ini ke ranah AI dan pusat data. AS menyadari bahwa GCC, khususnya Arab Saudi dan UEA, sedang berambisi menjadi hub teknologi regional untuk mencegah Cina memanfaatkan fasilitas ini guna mendapatkan akses teknologi komputasi canggih barat. AS mulai membatasi ekspor chip AI tercanggih seperti buatan Nvidia ke beberapa negara Timur Tengah tanpa lisensi khusus.
Lalu selanjutnya ada intervensi pasar energi. Dalam landscape dalam landscape realisme ofensif, energi tidak hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi, melainkan sebagai instrumen kekuasaan yang vital untuk mempengaruhi perilaku negara lain. Amerika Serikat secara aktif menggunakan posisinya bukan lagi sebagai konsumen utama yang haus minyak, melainkan sebagai produsen energi terbesar dunia sekaligus penjamin keamanan jalur maritim untuk mengintervensi dinamika pasar energi global yang berpusat di Teluk. Tujuan strategisnya ialah mengelola pasokan dan harga minyak sedemikian rupa sehingga tetap menguntungkan stabilitas ekonomi Barat. Sekaligus mengingatkan anggota GCC bahwa meskipun China adalah pelanggan terbesar mereka, AS yang memegang kendali atas stabilitas pasar tersebut. Intervensi ini menjadi krusial karena China sebagai importir minyak terbesar di dunia sangat rentan terhadap fluktuasi harga dan gangguan pasokan. Dengan memengaruhi kebijakan produksi OPEC+, AS secara tidak langsung memegang peran yang mempengaruhi keamanan energi Cina. Implementasi strategi ini terjadi pada tahun 2024-2022 ketika AS melakukan kunjungan ke Jeddah Arab Saudi. Di tengah lonjakan harga energi global akibat perang Rusia-Ukraina, AS menempuh langkah dengan mengesampingkan ketegangan isu hak asasi manusia demi kepentingan realisme politik dengan menekan anggota GCC untuk meningkatkan produksi minyak. Langkah ini bukan sekedar sebuah manuver geopolitik untuk mencegah terbentuknya poros energi antara OPEC Plus dan kekuatan revisionis yaitu Rusia dan China yang dapat merugikan kepentingan Barat. Meskipun Arab Saudi kemudian memimpin keputusan OPEC Plus untuk memangkas produksi pada Oktober 2022. Sebuah langkah yang sempat memicu ketegangan dengan AS, rasa AS yang mengancam akan meninjau ulang hubungan bilateral justru menunjukkan betapa besarnya leverage yang dimiliki AS. Ancaman tersebut mengirimkan sinyal disiplin bahwa kebijakan energi GCC tidak boleh sepenuhnya lepas dari orbit kepentingan strategi AS. Selanjutnya ada promosi investasi AS sebagai alternatif. AS menyadari bahwa ekspansi China AS menyadari bahwa ekspansi China melalui Belt and Road Initiative BRI di Timur Tengah telah berhasil menarik minat anggota GCC yang sedang haus akan diversifikasi ekonomi. Untuk membendung ekspansi ini, Amerika Serikat tidak cukup dengan mengkritik jebakan utang Cina, tapi AS harus menawarkan alternatif pendanaan yang nyata, kredibel, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, strategi investasi AS bergeser menjadi pendekatan yang lebih terkoordinasi, di mana AS memobilisasi modal swasta dan kerangka kerja G7 untuk menandingi proyek infrastruktur Cina. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada para pemimpin Teluk bahwa kemitraan dengan Barat menawarkan kualitas, transparansi, dan integrasi pasar yang lebih superior. Instrumen utama dari strategi ini adalah peluncuran inisiatif Partnership for Global Infrastructure and Investment yang diumumkan oleh AS bersama pemimpin G7 lainnya. Inisiatif ini dirancang sebagai pesaing langsung BRI. PGI tidak hanya berfokus pada pembangunan jembatan atau jalan raya, melainkan menyasar sektor-sektor masa depan yang bernilai tinggi seperti energi bersih, teknologi digital yang aman, dan rantai pasok kesehatan. Dengan masuk ke sektor strategi ini, AS berupaya menciptakan ketergantungan struktural baru. Jika infrastruktur masa depan GCC seperti jaringan energi hijau atau kabel data bawah laut dibangun dengan standar dan teknologi Barat, maka akan jauh lebih sulit bagi China untuk menanamkan pengaruh teknologinya di kemudian hari. Ini adalah langkah lock-in ekonomi yang halus untuk memastikan GCC tetap berada dalam orbit ekonomi liberal yang dipimpin oleh AS. Selanjutnya, pemaksimalan kekuatan politik melalui diplomasi. Pertama ialah menegaskan kembali komitmen bilateral AS dengan GCC.
Dalam kerangka realisme ofensif John Mearsheimer, sistem internasional digambarkan sebagai anarki di mana tidak ada otoritas tertinggi yang dapat melindungi negara dari agresi negara lain. Ya, kondisi ini menciptakan ketidakpastian niat yang memaksakan negara-negara kecil seperti anggota GCC untuk terus-menerus mencari penjamin keamanan demi kelangsungan hidup mereka. AS memahami betul dinamika psikologis dan strategi ini dengan sangat-sangat baik. Oleh karena itu, strategi AS menegaskan kembali komitmen bilateral mereka bukan sekedar diplomasi rutin, melainkan sebuah manuver kalkulatif untuk memonopoli pasar keamanan di Teluk. Dengan memperbarui dan memperkuat fakta pertahanan formal, Amerika Serikat secara efektif memitigasi ketakutan anggota GCC akan ditinggalkan pasca penarikan AS dari Afghanistan. Jika AS berhasil meyakinkan GCC bahwa payung keamanan AS bersifat absolut dan permanen, maka ruang bagi Cina untuk menawarkan dirinya sebagai mitra keamanan alternatif akan tertutup rapat. Lalu yang kedua, menggunakan isu link edge. Isu link edge merupakan sebuah strategi di mana dua kebijakan dikaitkan karena alasan kepentingan. Amerika Serikat menerapkan strategi ini dengan mengaitkan jaminan keamanan, yaitu keunggulan yang dimiliki AS dan paling dibutuhkan oleh monarki Teluk, dengan kepatuhan terhadap kebijakan teknologi dan geopolitik AS terkait Cina. Logika di balik strategi ini adalah penciptaan opportunity cost yang tinggi. Hal ini mengirimkan pesan implisit namun tegas, jika negara-negara GCC tetap ingin menikmati payung keamanan AS yang unggul untuk menghadapi ancaman eksistensial seperti Iran, mereka harus menjelaskan kebijakan teknologi dan investasi mereka dengan kepentingan strategi AS, bukan Cina. Penerapan paling gamblang dari strategi ini terjadi dalam negosiasi penjualan senjata canggih ke Uni Emirat Arab. AS secara sadar mengaitkan persetujuan penjualan jet tempur F-35 Lightning II dan drone MQ-9B dengan ultimatum mengenai kehadiran teknologi Cina di negara tersebut. AS menegaskan bahwa transfer teknologi militer AS tidak dapat dilakukan jika UEA masih menggunakan infrastruktur 5G dari Huawei atau mengizinkan pembangunan fasilitas logistik Cina yang lain yang mencurigakan. Selain itu, AS juga menggunakan isu link edge dalam konteks upaya normalisasi hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Israel. Sejak tahun 2023, diplomasi AS berupaya merancang sebuah kesepakatan di mana AS akan memberikan fakta pertahanan formal dan bantuan program nuklir sipil kepada Arab Saudi, dengan syarat Arab Saudi melakukan normalisasi dengan Israel dan membatasi kerjasama teknologi serta militer dengan Cina. Di sini AS mengaitkan ambisi domestik Arab Saudi, yaitu Vision 2030 serta stabilitas regional, yaitu hubungan dengan Israel, ke dalam satu tujuan, yaitu untuk mengisolasi Cina. AS bersedia memberikan konsesi besar berupa teknologi nuklir hanya jika hal itu menjawab bahwa Arab Saudi terkunci rapat dalam orbit AS dan menutup pintu bagi penetrasi strategis Cina. Hal ini menciptakan zero sum. Setiap keterikatan yang dibangun Arab Saudi dengan AS melalui kesepakatan ini adalah hilangnya strategi bagi Cina. Lalu, tantangan dan dampak strategi AS terhadap GCC dalam membendung ekspansi Cina. Tantangan dan dampak dari strategi AS terhadap GCC yang paling signifikan terlihat ialah terjadinya shifting partnership yang dilakukan oleh anggota GCC. Hal ini terjadi karena Cina secara sistematis membangun jejaring investasi energi yang komprehensif melalui BRI dengan menempatkan negara-negara GCC sebagai mitra kerjasama alamiah dalam rangka strategi tersebut. Bahkan Cina juga mengamankan posisi sebagai importir minyak terbesar mengimpor sekitar 201 juta metrik ton minyak mentah dan 18 juta ton gas alam cair dari kawasan tersebut pada tahun 2023. Ekspansi Cina terhadap anggota GCC menghadirkan dampak jangka panjang yang serius bagi posisi strategis Amerika Serikat. Pertama, shifting partnership GCC dengan Cina mengurangi leverage AS untuk mempengaruhi kebijakan produksi energi kawasan. Sebagaimana terlihat dari ketidakpatuhan Arab Saudi terhadap permintaan AS
untuk meningkatkan produksi minyak dan justru memilih melakukan pemotongan produksi OPEC Plus yang menguntungkan Rusia. Keputusan Arab Saudi ini dilakukan hanya beberapa bulan setelah kunjungan AS ke Riyadh, menunjukkan bahwa anggota GCC semakin percaya diri mengambil posisi independen berkat diversifikasi partner strategis mereka. Yang kedua, kemitraan energi antara GCC dan Cina berpotensi mengubah arsitektur keamanan energi global yang selama ini didominasi oleh sistem yang berpusat pada AS dan sekutunya. Cina telah memfasilitasi rekonsiliasi diplomatik bersejarah antara Arab Saudi dan Iran pada tahun 2023, menunjukkan kemampuannya menjadi mediator regional yang efektif dan mengisi ruang kosong yang ditinggalkan oleh diplomasi AS. Kesuksesan diplomasi energi Cina ini memperkuat posisinya sebagai stakeholder utama dalam stabilitas kawasan, sekaligus mengurangi relevansi peran tradisional AS sebagai penjamin keamanan regional. Lalu, bab 5, penutup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi AS dalam membendung ekspansi Cina terhadap anggota GCC sebagai pemasok energi. Dengan menggunakan pendekatan teori realisme ofensif oleh John Mercimer, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Amerika Serikat di bawah pemerintahan Biden memang merefleksikan upaya mempertahankan hegemoni global melalui dominasi kawasan-kawasan strategis, salah satunya kawasan Teluk. Tapi efektivitasnya dalam menghalau pengaruh Cina masih terbatas dan bersifat sektoral. Dari analisis terhadap anggota-anggota GCC secara individual, terlihat bahwa pendekatan AS tidak bersifat seragam. Arab Saudi dihadapi dengan keseimbangan antara tekanan nilai dan kepentingan strategis. Sementara dengan Qatar, kerjasama lebih stabil dalam bidang energi dan pertahanan. Uni Emirat Arab dan Bahrain menunjukkan penerimaan terhadap kehadiran AS. Tapi tetap membuka ruang kerjasama dengan China. Sementara itu negara-negara seperti Oman dan Kuwait tampak lebih moderat dan menjaga keseimbangan relasi dengan kedua kekuatan global. Hal ini memperlihatkan bahwa dominasi AS di kawasan tidak mutlak dan anggota-anggota GCC mulai menunjukkan kecenderungan memperluas otonomi strategi mereka. Dalam kacamata realisme ofensif, strategi AS dapat dipahami sebagai langkah mempertahankan kapabilitas dan pengaruh hegemoni AS terhadap struktur sistem internasional. Namun, tantangan yang muncul dari pendekatan Cina yang lebih praktis dan tidak menuntut reformasi politik membuat banyak negara Teluk lebih nyaman membagi kekuatan besar. Kontrak jangka panjang energi, pembangunan infrastruktur melalui BRI, dan netralitas politik Cina menjadikan Cina sebagai mitra yang semakin diperhitungkan di kawasan Teluk. Lalu yang terakhir adalah saran. Penelitian ini menyadari beberapa keterbatasan yang dapat dijadikan pijakan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik pada strategi AS dalam membendung ekspansi Cina terhadap anggota GCC sebagai pemasok energi. Salah satu keterbatasan utama adalah belum dilakukannya pembahasan yang lebih rinci mengenai dampak jangka panjang dari keterlibatan ekonomi Cina terhadap dinamika politik dalam negeri anggota-anggota GCC, khususnya bagaimana pengaruh itu bisa menggeser arah kebijakan luar negeri mereka. Selain itu, penelitian ini juga belum secara mendalam mengulas peran aktor non-negara seperti perusahaan energi global, lembaga keuangan, dan kelompok lobi strategis dalam membentuk kebijakan energi maupun hubungan luar negeri di kawasan. Penelitian ini pun belum menyertakan data statistik perdagangan energi dan investasi secara kuantitatif yang dapat memperkuat temuan analitis secara empiris. Aspek lain yang belum terbahas secara tuntas adalah respon negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia secara kolektif dalam menghadapi potensi terganggunya stabilitas energi akibat persaingan AS dan Cina di Teluk. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan analisis dengan memasukkan elemen ekonomi politik kawasan yang lebih beragam, serta menggunakan pendekatan data yang lebih kuat agar mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap dinamika geopolitik energi dan pengaruhnya terhadap tatanan global yang sedang berubah. Baik, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf presentasi saya tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.